Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2111 sampai bab 2120. Hanya untuk memperjelas, saya tidak mengatakan nama apapun, jawab Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Dia, misalnya, tahu lebih baik daripada hanya dengan santai menunjuk salah satu Futabas. Namun, dari pengalamannya sebelumnya, kemungkinan besar tebakan Fujiko benar. Apapun masalahnya, aku bahkan tidak berani membayangkan insiden seperti itu terjadi di dalam keluargaku. Gumam Fujiko saat ekspresinya menjadi gelap. Bahkan sejak dia masih kecil, Fujiko telah dirawat dengan baik oleh semua anggota keluarganya. Dengan mengingat hal itu, semakin sulit baginya untuk membayangkan salah satu anggota keluarganya yang baik hati menentang ayahnya dan melakukan hal-hal berbahaya bagi keluarga mereka. Geralt sendiri tetap diam setelah mendengar itu, dan hanya berkonsentrasi mengemudi, memastikan untuk mengawasi kedua mobil itu melalui kaca spion di belakang mereka pada saat yang bersamaan. Dalam waktu kurang dari 20 menit, keduanya menemukan diri mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Pada titik ini, hampir tidak ada desa di sepanjang jalan, neraka, bahkan tidak ada anjing liar di sekitar sini. Dan untuk negara dengan tanah kecil seperti Jepang, ini sangat tidak wajar. Bagaimanapun, setelah menyadari bahwa Geralt terus melihat sekeliling, Fujiko terdorong untuk bertanya, apakah kamu tahu mengapa daerah ini sangat jarang penduduknya? Mengangkat bahu sebagai tanggapan, Geralt hanya menjawab, kalahkan aku. Yah, ini adalah wilayah keluarga Yamashita. Dengan pemikiran itu, selain anggota keluarga mereka, tidak ada orang lain yang berani tinggal di sini, jelas Fujiko. Orang macam apa Yamashita itu? Tanya Geralt. Minatnya sedikit meningkat. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Jepang, dia diberitahu tentang keluarga yang lebih berpengaruh dan kuat. Dengan mengatakan itu, dia merasa aneh bahwa dia belum pernah mendengar tentang Yamashita sebelumnya. Lagi pula, untuk mendapatkan sebidang tanah yang begitu luas, Yamashita tidak diragukan lagi harus kuat. Melihat betapa penasarannya Geralt, Fujiko dengan cepat menjelaskan. Mereka adalah keluarga yang cukup tidak dikenal di Jepang. Kemampuan mereka tidak cukup baik untuk mendapatkan peringkat di Jepang. Lalu bagaimana mereka membeli sebidang tanah yang begitu besar? Yah, meskipun rakyat jelata melihat mereka sebagai keluarga biasa, bagi orang dalam, kita tahu bahwa mereka memiliki profesi yang agak unik. Mereka diam-diam adalah keluarga ninja, jawab Fujiko dengan suara rendah. Mirip dengan kultivator, ninja bukanlah individu yang bisa dipelajari oleh orang-orang dari dunia sekuler. Lagi pula, mengungkap bahwa profesi seperti itu benar-benar ada dapat dengan mudah menimbulkan badai yang tidak pernah berakhir. Ninja. Katamu, kata Geralt dengan sedikit cemberut. Memang, saya yakin Anda pernah mendengar tentang mereka. Sebelumnya, jawab Fujiko dengan anggukan. Cara media menggambarkan mereka. Ya, meskipun sejujurnya aku tidak tahu mereka benar-benar ada. Lagi pula, aku belum pernah menemukannya sebelumnya, kata Geralt sambil menggelengkan kepalanya. Yah, mereka sangat nyata. Dan itu adalah aturan tak tertulis bagi mereka yang tahu bahwa ninja itu nyata, bahwa keberadaan mereka harus dirahasiakan. bit.ly baca novel Geralt. Orang barat merahasiakan keberadaan kultivator, jawab Fujiko sambil mengangguk. Oh, kamu tahu tentang pembudidaya? Tanya Geralt ketika dia berbalik untuk menatapnya. Tentu saja, lagi pula, aku adalah nyonya muda dari keluarga Futaba. Lagi pula, keluarga kita adalah... Meskipun nada awal Fujiko gembira, di tengah kalimatnya, dia tampaknya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak dia katakan, mendorongnya untuk diam. Sementara Geralt merasa curiga, dia mempertahankan fasad yang tenang ketika dia bertanya, bagaimana dengan keluargamu? Yah, tentu saja keluargaku akan tahu hal-hal seperti itu. Lagi pula, Futaba cukup kuat, jawab Fujiko sebelum menutup mulutnya sedikit. Masuk akal, kata Geralt sambil mengikutinya. Tetap saja, setelah sekian lama mereka menghabiskan waktu bersama,
Geralt merasa bahwa Fujiko secara tidak sengaja baru saja mengkonfirmasi bahwa keluarganya adalah bagian dari suku Seadong. Merasa bersyukur bahwa Geralt tidak memaksanya untuk melanjutkan. Setelah menghela nafas lega, Fujiko kemudian menambahkan. Bagaimanapun, meskipun aku tahu ada ninja di keluarga itu, aku belum pernah bertemu secara pribadi keluarga kuat lainnya, termasuk kita, tidak benar-benar memiliki alasan untuk menghubungi mereka. Dengan pemikiran itu, mereka baru saja tinggal di sini, meninggalkan sebagian besar terpencil dari keluarga biasa warga. Setelah memikirkannya sebentar, Geralt lebih lanjut memperlambat SUV untuk memastikan bahwa dua mobil lainnya dapat mengejar sebelum melihat keluar jendela sambil bertanya. Omong-omong, sekarang kita sudah masuk wilayah mereka. Apakah menurutmu mereka akan datang mencari masalah dengan kita? Kemungkinannya kecil. Lagi pula, sejauh yang aku tahu, Yamashita tidak memiliki konflik dengan keluarga lain. Dengan pemikiran itu, selama kita tidak mengganggu atau secara tidak sengaja mengancam mereka, kita harus bisa melewati wilayah mereka dengan baik, jawab Fujiko. Itu bagus untuk diketahui. Bagaimanapun, Endo dan Izumi mungkin bersama mereka, karena kami telah menangkap mereka berdua. Setelah kami menangani orang-orang yang telah membuntuti kami akhirnya dapat mengetahui apakah itu Kanagawa atau Hanyus yang berada di balik upaya pembunuhan itu. Cibir Geralt sambil tersenyum kecut. Terlepas dari keluarga mana mereka berasal, kita tidak bisa melepaskan mereka dengan mudah setelah semua yang telah mereka lakukan. Geram Fujiko yang kini peduli dengan keluarganya keselamatan lebih dari apapun. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt akhirnya menginjak rem begitu mereka sampai di daerah yang datar dan tandus. Setelah itu, dia diminta untuk bertanya. Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan? Bingung. Fujiko menjawab, mungkin lebih spesifik. Menyalakan sebatang rokok. Geralt kemudian melirik ke kaca spion dan menyaksikan mobil-mobil di belakang mereka semakin dekat dan dekat. Mendorong pintu mobil terbuka. Dia kemudian meregangkan tubuh sebelum berkata, aku berjanji untuk melindungimu dan keluargamu. Dan aku selalu menepati janjiku. Mendengar itu, Fujiko berhenti sejenak sebelum bertanya. Kenapa kamu melakukan semua ini untuk kami? Dia benar-benar tidak bisa membayangkan mengapa Geralt sangat membantu dia dan keluarganya. Bahkan jika ada sesuatu dari keluarganya yang dia inginkan yang dia tidak tahu apa itu. Dengan seberapa kuat dia bisa dengan mudah mendapatkan apa yang dia inginkan melalui kekerasan. Pada titik ini, Fujiko cukup yakin bahwa dia juga tidak melakukan semua ini untuknya. Lagi pula, ketika mereka masih berpura-pura menjadi pasangan, Geralt secara aktif menjelaskan bahwa itu hanya berpura-pura. Dia sama sekali tidak tertarik padanya. Saat dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan senyum. Setelah semua, untuk orang lain, dia dan Geralt masih pasangan. Meskipun mereka memalsukan hubungan mereka sekarang, siapa yang mengatakan bahwa itu tidak akan berakhir menjadi hubungan yang nyata? Memikirkannya saja sudah sangat meningkatkan suasana hati Fujiko. Either way, setelah Geralt keluar dari SUV, dua mobil lainnya berhenti tidak terlalu jauh. Meski begitu, tidak ada yang melangkah keluar. Sebaliknya, para pria memilih untuk memberitahu Ryugu tentang situasi mereka saat ini. Apa? Mereka telah memasuki wilayah keluarga Yamashita. Teriak Ryugu sambil membanting setir sebelum menginjak rem, menyebabkan mobil itu berhenti di pinggir jalan. Keluarkan peta fisik, perintah Ryugu begitu dia menutup telepon. Segera melakukan seperti yang diperintahkan Ryugu. Takeshi kemudian mengambil peta dan membuka gulungannya di hadapannya. Mengalihkan pandangannya antara layar navigasi mobil dan peta fisik, Ryugu menelusuri rute yang telah diambil Geralt, sebelum jarinya akhirnya berhenti di puncak gunung yang tandus. Menurut GPS, kedua mobil itu benar-benar telah memasuki wilayah keluarga Yamashita. Sialan, apa yang Geralt lakukan di wilayah keluarga Yamashita? Hubungan macam apa yang dia miliki dengan mereka? Gerutu Ryugu saat dia membanting tinjunya ke kursinya. Pemimpin, apakah menurut Anda, bahwa orang yang menggagalkan rencana pembunuhan Saburo bisa menjadi ninja dari keluarga Yamashita? Takeshi berspekulasi, kemungkinan pasti ada, namun, aku belum pernah benar-benar bertemu ninja dari keluarga itu. Sial, aku bahkan belum pernah mendengar adanya hubungan antara Futaba dan keluarga Yamashita. Para Yamashita, jawab Ryugu sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Bertanya-tanya bagaimana keadaan tiba-tiba menjadi begitu rumit. Hampir setiap keluarga kuat di Jepang tahu tentang ninja Yamashita. Namun, karena tidak ada yang pernah melihat ninja mereka, ada desas-desus bahwa ninja hanyalah legenda dan tidak benar-benar nyata. Terlepas dari itu, setelah jeda singkat,
Takeshi kemudian menambahkan. Jadi, haruskah kita melanjutkan misi kita? Atau haruskah aku memerintahkan orang-orang kita untuk mundur? Titik-titik. Kita sudah memojokkan mereka dengan baik. Kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Selain itu, kita tidak menargetkan Yamashita. Jika kita menabrak mereka, kita akan memastikan untuk menjelaskannya dengan mempertimbangkan status keluarga Hanyu. Yamashita harus bersedia memberi kita muka, balas Ryugu sambil memelototi Takeshi. Dengan mengatakan itu, Ryugu kemudian melanjutkan mengemudi kemana Geralt dulu. Sementara dia pasti akan menunda misi karena takut menyinggung Yamashita di masa lalu. Ryugu saat ini berada dalam situasi putus asa. Lagi pula, dua pembunuh utama keluarga Hanyu telah hilang saat mencoba membunuh Geralt. Dengan pemikiran itu, dia harus menginterogasi Geralt sesegera mungkin untuk mengetahui situasi Endo dan Izumi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri kepada Patriark. Ryugu, misalnya, tahu bahwa jika dia gagal mendapatkan informasi apapun dari Geralt, kehilangan posisinya sebagai pemimpin adalah harga yang harus dibayar. Bagaimanapun, ada kemungkinan yang jauh lebih tinggi bahwa dia harus membayar dengan uangnya, hidup sebagai gantinya. Kembali ke Fujiko, dia bisa terlihat dengan patuh menunggu di dalam mobil saat Geralt yang berdiri tepat di samping SUV itu menatap kedua mobil yang masih belum bergerak. Setelah mengisap sebagian besar rokok, Geralt membuang puntung rokoknya sebelum berkata dengan suara dingin. Kamu tahu, dengan berapa lama kamu membuntuti kami? Tidakkah kamu merasa sedikit tidak sopan untuk tidak keluar? Mobil Anda untuk berbicara. Geralt kedua mengatakan bahwa 8 pria masing-masing memegang belati atau pipa baja keluar dari mobil. Namun, mereka tidak terburu-buru ke depan. Sebaliknya, mereka hanya memelototi Geralt dari jauh. Meskipun mereka belum pernah melawannya sebelumnya, mereka semua telah mendengar desas-desus bahwa Geralt telah mengalahkan Endo dan Izumi. Dengan mengingat hal itu, mereka semua tahu ada kemungkinan besar bahwa mereka akan mati jika mereka menyerang ke depan. Menambahkan itu pada fakta bahwa Ryugu hanya memesannya untuk membuntuti Geralt daripada membunuhnya. Tidak satu pun dari 8 pria yang berencana untuk bergerak. Melihat bahwa mereka tidak beranjak dari tempatnya, Geralt kemudian menambahkan, karena kita semua sudah ada di sini. Kenapa kamu tidak memberitahuku dari keluarga mana kamu berasal? Meskipun mendengar pertanyaan Geralt, tidak satu pun dari mereka menjawab. Menyadari bahwa mereka tidak ingin mengatakan apa-apa atau bahkan bergerak dari tempat mereka, Geralt yang sudah kehilangan kesabarannya bersiap untuk bergerak ketika dia berkata, karena kamu sangat tidak mau bicara, aku akan memastikan jangan pernah bicara lagi. Ini bukan pertama kalinya Geralt berurusan dengan individu seperti ini. Dengan mengingat hal itu, dia tahu bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara untuk membuat mereka berbicara. Lagi pula, kebanyakan orang biasanya bersedia berbicara ketika mereka hanya beberapa inci dari kematian. Dengan mengatakan itu, Geralt kemudian melesat ke arah mereka. Sebelum anak buah Ryugu mengetahuinya, Geralt sudah melesat melewati mereka dan Karate Cho memenggal leher mereka. Dalam waktu kurang dari beberapa detik, hanya satu dari mereka yang tetap hidup dan berdiri. Bergetar ketika dia melihat bahwa semua sekutunya telah mati karena leher yang patah. Orang terakhir yang berdiri kemudian mendengar Geralt menggeram. Lagi, untuk siapa kamu bekerja? Siapa kamu? Tergagap ketakutan. Hanyu yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya. Beberapa detik sebelumnya, tingkat kekuatan apa yang dimiliki Geralt? Bukankah kamu mengirim 2 orangmu untuk membunuhku? Terlebih lagi, kalian semua telah ditempatkan tepat di luar rumah Futaba untuk mengawasiku. Bukan. Bukankah seharusnya kamu tahu siapa aku sekarang? Jawab Geralt sambil tertawa. Tolong, aku tidak tahu apa-apa. Pinta pria ketakutan yang pikirannya benar-benar kosong sekarang. Bagaimanapun, aku bertanya untuk terakhir kalinya. Kamu termasuk keluarga yang mana? Tanya Geralt sambil mengisap sebatang rokok lagi sambil menggelengkan kepalanya. Tentu saja, pria itu ragu-ragu untuk menjawab. Lagi pula, sementara dia takut Geralt akan membunuhnya jika dia tetap diam. Dia tahu bahwa dia masih akan mati sekali. Ryugu mengetahui bahwa dia telah memberitahu Geralt bahwa dia adalah Hanyu. Saat pria yang ketakutan itu terus memikirkan pilihannya, mobil lain tiba-tiba berhenti berdecit tidak terlalu jauh. Setelah melihat kendaraan itu, Geralt segera berjalan melewati pria yang gemetaran itu. Jelas bahwa orang-orang yang baru saja tiba memiliki status yang lebih tinggi. Tak lama setelah itu, Ryugu melangkah keluar dan menunjuk Geralt sebelum berteriak, Geralt Crawford. Setelah melihat Ryugu, Fujiko segera turun dari SUV dan berbisik, Geralt, kembali ke sini. Mendengar itu,
Geral hanya mengangguk dan berjalan untuk berdiri di samping Fujiko. Mencondongkan tubuh lebih dekat padanya, Fujiko kemudian berbisik. Pria yang baru saja keluar. Dia adalah pemimpin Departemen Pembunuhan Keluarga Hanyu. Dia juga salah satu pembunuh bayaran Hanyu. Bagaimanapun juga, karena dia ada di sini. Kedua pria itu yang kita tahan tadi malam kemungkinan besar adalah hanyus juga. Meskipun Fujiko tidak mengenali kentang goreng kecil lainnya, dia pasti tahu siapa Ryugu. Lagi pula, dia cukup terkenal di Jepang. Oh, hanyus yang kamu katakan, jawab Geral sambil menyipitkan matanya ke arah Ryugu. Hanya dengan melihat pria itu, Geral sudah tahu itu Ryugu sedikit lebih kuat dari duo tadi malam. Apapun masalahnya, Fujiko kemudian menjawab, memang, seperti yang Anda perkirakan, pada awalnya, saya tidak terlalu yakin apakah hanyus yang benar-benar bertanggung jawab atas semua ini. Sekarang aku memikirkannya. Bagaimanapun, dengan seberapa kuat Endo dan Izumi, aku seharusnya tahu lebih baik. Either way, karena keduanya jelas lebih kuat daripada orang-orang yang baru saja Anda bunuh. Saya berasumsi bahwa mereka adalah pemimpin tim untuk beberapa tim pembunuhan yang lebih kecil. Begitu, jika itu masalahnya, maka kurasa tidak perlu diinterogasi lebih lanjut. Aku akan menghabisi orang-orang ini dan selesai untuk hari ini. Setelah kehilangan dua ketua tim dan seorang pemimpin departemen, saya yakin Hanyus akan berbaring sebentar, jawab Geral sambil mengulurkan tangannya untuk mengambil sebatang rokok lagi. Hanya untuk menyadari bahwa kotak itu kosong. Melihat Geral melemparkan kotak rokok kosong ke tanah, Fujiko yang hampir tidak pernah melihat Geral tanpa rokok di mulutnya tidak bisa menahan kerutan saat dia berkata, Kau tahu, merokok sebanyak ini akan mempengaruhi kesehatanmu suatu hari nanti. Fujiko, misalnya, tidak terlalu mempermasalahkan bau asap rokok. Lagi pula, banyak pria di ketentaraan merokok sama seperti yang dilakukan Geral. Dia benar-benar khawatir tentang kesehatan Geral. Aku ingat itu. Jawab Geral yang sesaat terkejut mendengarnya. Lagi pula, selain dari Mila, Fujiko adalah satu-satunya orang lain yang peduli dengan kecanduan merokoknya. Sebenarnya, Geral baru mulai merokok lagi setelah Mila hilang. Itulah satu-satunya cara dia bisa membuat dirinya cukup tenang untuk tidak memikirkannya sepanjang waktu. Sambil menggelengkan kepalanya, Geral kemudian memasukkan tangannya ke dalam sakunya sebelum melangkah maju dan bertanya. Jadi, Ryugu, kan, kau bukan pembunuh pertama yang kutemui dari keluargamu. Bagaimanapun juga, apa kau punya sesuatu? Anda ingin membicarakannya dengan saya. Saya berasumsi begitu karena Anda menyuruh orang-orang Anda membuntuti kami sampai ke sini. Mendengar itu, Ryugu langsung melangkah maju, terus-menerus menunjuk Geral sambil berteriak. Di mana Endo dan Izumi? Geral. Tidak tahu siapa mereka. Jawab Geral sambil santai, mengangkat bahu. Jangan berani-berani bermain bodoh denganku. Apa yang telah kau lakukan pada mereka? Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kau serahkan kembali pada kami atau kuhabisi kau di sini. Dan sekarang, raung Ryugu. Saat dia bertanya-tanya bagaimana keduanya kalah Geral, dia tiba-tiba menyadari bahwa beberapa anak buahnya tergeletak di tanah. Setelah jeda singkat, Ryugu menggeram. Apa yang terjadi di sini? Meskipun ekspresi Ryugu langsung menjadi jelek, Takeshi lebih jelek saat dia merengut. Mereka pasti dibunuh oleh Geral. Karena mereka semua adalah anak buahnya, Takeshi sangat menyadari bahwa kemampuan keseluruhan timnya sekarang telah sangat berkurang. Tanpa mereka, dia hanya akan menjadi seorang jenderal tanpa tentara. Tentu saja, saya tidak bisa menyerahkannya kepada Anda. Namun, jika Anda memberitahu saya mengapa Anda pindah ke Futaba sejak awal, saya mungkin mempertimbangkan untuk berbagi situasi duo saat ini dengan Anda. Neraka. Jika saya merasa murah hati, aku bahkan mungkin mengembalikan tubuh mereka. Balas Geral dengan tawa dingin. Kau mencari kematian. Geral, raung Ryugu, yang amarahnya sudah memuncak. Seandainya Geral tidak memiliki informasi yang dia butuhkan, dia pasti sudah mencekik anak itu sekarang. Melihat betapa marahnya Ryugu, Geral kemudian menunjuk mayat-mayat itu di tanah sambil berkata, aku tidak akan terburu-buru maju jika aku jadi kamu. Datang terlalu dekat dan kamu akan mati. Sama seperti mereka. Tidak dapat menahan diri lagi. Ryugu baru saja akan berlari ke arah Geral ketika dia tiba-tiba merasa Takeshi meraih kelengannya. Memelototinya. Ryugu kemudian menggeram. Lepaskan aku. Pemimpin. Pria itu jelas sangat kuat. Ingat, dia tidak hanya mengalahkan Endo dan Izumi, tapi dia juga mengalahkan sebagian besar anak buahku dalam waktu singkat. Dengan pemikiran itu, kita tidak bisa bertindak impulsif. Bisik Takeshi. Setelah mendengar itu,
Ryugu berhenti sejenak sebelum menjadi sangat tenang dan berkata, "Kau benar, seperti yang Takeshi katakan. Geralt dengan mudah membunuh begitu banyak Hanyu dalam waktu sesingkat itu. Itu adalah prestasi yang sangat sulit dilakukan, bahkan Ryugu tidak yakin apakah dia bisa melakukan hal yang sama. Terlebih lagi, Geralt bahkan tidak memiliki satu goresan pun padanya. Dengan kata lain, pertempuran itu sangat berat sebelah." Kesadaran yang baru ditemukan tentang seberapa kuat Geralt benar-benar segera mengirim keringat dingin mengalir di dahi Ryugu. Meskipun Ryugu sebelumnya menolak untuk percaya bahwa Endo dan Izumi bisa dijatuhkan oleh siapa saja dari Futaba Manor, dia sekarang tahu betapa salahnya dia. Melihat betapa diamnya Ryugu yang impulsif tiba-tiba, Geralt tidak bisa menahan senyum sinis ketika dia bertanya, apa yang terjadi dengan semua kekuatan itu?" Setelah mendengar itu, Ryugu menarik napas dalam-dalam sambil bertanya-tanya bagaimana melanjutkannya. Akhirnya, dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk tidak memprovokasi Geralt lebih jauh, setidaknya untuk saat ini. Dengan itu, Ryugu terdorong untuk mengatakan, "Karena kamu adalah tamu keluarga Futaba, aku rela membiarkan semuanya berlalu selama kamu menyerahkan Endo dan Izumi kembali kepada kami. Bahkan jangan bermimpi untuk mendapatkan mereka kembali. Bagaimanapun, dengarkan baik-baik, jika Anda memberitahu saya detail lengkap mengapa Anda pindah ke Futabas, apakah itu karena perselisihan keluarga atau seseorang menyuruh Anda untuk mengejar mereka? Imai pertimbangkan untuk menyelamatkanmu," jawab Geralt dengan nada acuh tak acuh sambil menyilangkan tangannya. Meskipun Geralt sekarang tahu bahwa Ryugu adalah pemimpin Departemen Pembunuhan Keluarga Hanyu, dia tidak bisa tidak memandang pria itu dengan jijik. Bagaimanapun, Geralt tahu bahwa dia mungkin bisa mengalahkan Ryugu bahkan tanpa menggunakan kekuatan Hercules Primordial Spirit. Bagaimanapun, setelah mendengar apa yang dikatakan Geralt, kemarahan Ryugu segera meroket lagi. Menatap belati pada Geralt, Ryugu kemudian mengepalkan tinjunya saat dia meraung, "Sungguh arogan. Karena kamu tidak mau bekerja sama, lakukan sesukamu. Akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari pembunuh keluarga Hanyu." "Pemimpin, tenang," teriak Takeshi sambil segera mencoba menenangkan Ryugu lagi. Meskipun Takeshi tahu bahwa Ryugu mampu menghadapi ratusan tentara pasukan khusus sekaligus tanpa berkeringat, dia juga tahu bahwa Ryugu bukan tandingan Geralt. Bagaimanapun juga, Geralt telah berhasil menaklukkan Endo dan Izumi. Sementara dia tidak berani memberitahu Ryugu bahwa dia bisa berakhir seperti orang mati di tanah. Takeshi tahu bahwa kemungkinan itu terjadi sangat tinggi. "Either way," Ryugu hanya menanggapi itu dengan menamparkan, "Takeshi, minggir," raung Ryugu sambil terus berjalan menuju Geralt. Takeshi sendiri hanya menutupi pipinya yang memar saat dia melangkah ke samping di mana satu-satunya pembunuh yang masih hidup dari sebelumnya juga berdiri tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mengetahui bahwa tak satu pun dari mereka akan dapat menghentikan pemimpin mereka sekarang, mereka bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki peluang melawan Geralt. Adapun Fujiko, dia mendapati dirinya menarik lengan baju Geralt sambil berbisik, "Hati-hati, dia kuat." Sambil tersenyum tipis saat dia mengambil posisi bertarung, Geralt kemudian menjawab, "Jangan khawatir. Aku cukup kuat untuk menghadapinya." Geralt, misalnya, tahu bahwa jika dia berhasil memecahkan masalah keluarga Futaba dengan hanyus, dia akan dapat sepenuhnya mendapatkan kepercayaan Takuya. Dengan kata lain, dia akan semakin dekat untuk memecahkan rahasia suku Seadong. Dengan sedikit keberuntungan, dia akan bisa menuju ke Pulau Kerinduan dalam waktu dekat. Apapun masalahnya, setelah melihat betapa percaya diri Geralt, Fujiko mundur beberapa langkah untuk menghindari halangan sebelum berkata, "Baiklah, semoga berhasil." Saat kalimatnya berakhir, Ryugu yang marah mulai menyerang Geralt. Saat Ryugu melangkah maju sebelumnya, dia tidak bisa tidak memikirkan nasib Endo dan Izumi. Hanya memikirkan bagaimana mereka bisa mati membuatnya sangat marah sehingga bagi Ryugu, Geralt sudah mati. Apapun masalahnya, dia adalah pemimpin pembunuh keluarga Hanyu. Jika dia bahkan tidak bisa mengeluarkan Geralt, kegagalan macam apa dia? Dengan pemikiran itu, dalam sepersekian detik, dia sudah beberapa inci dari Geralt. Mengungkapkan belati yang selama ini dia sembunyikan di balik lengan bajunya, mata Ryugu berkilat jahat saat dia berteriak, "Kamu seharusnya sudah mati berabad-abad yang lalu, Geralt. Nikmati masa tinggalmu di dalam dia." Belati itu sendiri memancarkan cahaya gelap. Dan setelah melihat itu, Geralt hanya bisa mengerutkan alisnya saat dia menghindari serangan itu. Dari apa yang Geralt tahu, belati itu mungkin basah kuyup oleh racun. Dengan mengatakan itu, goresan saja dari benda itu mungkin bisa berakibat fatal. Melihat bahwa Geralt benar-benar menghindari serangannya bukannya melawan,
Ryugu langsung menyimpulkan bahwa Geralt tidak berani melawannya secara langsung. Dengan mengingat hal itu, Ryugu tersenyum lebih berani dari sebelumnya saat dia dengan cepat menyeimbangkan dirinya lagi sebelum meluncurkan tusukan lain ke arah Geralt. Dengan seberapa cepat Ryugu mengayunkan belatinya, dia mampu menebas lebih dari selusin kali dalam waktu kurang dari 2 detik. Dengan setiap serangan ditujukan ke area fatal seperti tenggorokan, dada, dan perut Geralt. Namun, yang membuat Ryugu kesal, Geralt berhasil menghindari setiap serangannya. Demon itu, berdiri diam sudah. Ryugu berpikir dalam hati. Bertanya-tanya mengapa dia masih belum bisa menyakiti Geralt bahkan setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, fakta bahwa dia terus kehilangan Geralt dengan sehelai rambut jelas menunjukkan betapa kuatnya Geralt. Geralt sendiri hanya tersenyum, meletakkan tangannya di punggung sambil berkata, "Masih ada jarak yang cukup jauh di antara kita, Nak. Nak, beraninya kau memanggilku seperti itu." Raung Ryugu yang sudah marah. Sebagai pemimpin Departemen Pembunuhan Keluarga Hanyu, dia tidak hanya memiliki status tinggi di dalam keluarga, tetapi juga di seluruh Jepang. Kemanapun dia pergi, orang-orang akan memanggilnya sebagai pemimpin surga demi. Dengan pemikiran itu, beraninya seorang bastard kecil seperti Geralt memanggilnya anak kecil. "Oh, apa yang aku katakan salah?" tanya Geralt sambil tersenyum nakal. "Kau benar-benar memintanya. Kau tahu." Raung Ryugu yang sekarang sangat marah sehingga dia hampir terlihat gila sambil mengepalkan tinjunya. Setelah itu, Ryugu segera meluncurkan serangkaian serangan lagi. Sekarang dia lebih marah dari sebelumnya. Kecepatan dan kekuatan serangannya langsung meningkat, mengakibatkan pembunuh bayaran bergerak begitu cepat sehingga hanya bayangannya yang bisa dilihat. Melihat seberapa cepat dan kuatnya Ryugu sekarang, Geralt baru saja akan melepaskan kekuatannya roh primordial Hercules ketika tiba-tiba dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat Ryugu mencoba menikam Geralt lagi, Fujiko yang telah menyaksikan seluruh adegan bermain tidak bisa menahan rahangnya ketika dia melihat Geralt tiba-tiba memilih untuk berdiri diam sebelum menutup matanya. Apakah dia sudah gila? Sepersekian detik sebelum belati itu mendarat di dada Geralt, dentang keras dari logam yang bertabrakan bisa tiba-tiba terdengar. Terdengar seperti sesuatu dengan cepat terbang melewati. Terkejut sepenuhnya, Ryugu hampir terguling tepat di sebelah Geralt, meskipun ia berhasil menyeimbangkan dirinya tepat waktu. Pada saat itu, belati yang ada di tangannya beberapa detik yang lalu terlihat melayang di udara, dan segera setelah itu, ia bersarang di tanah. Mata melebar, Ryugu segera mulai mencari apa yang telah mencegat serangannya, dan segera, dia melihat apa itu. Itu adalah shuriken. Dari semua hal, kesal karena dia melewatkan kesempatan untuk membunuh Geralt karena itu, Ryugu segera meraung. "Siapa yang melakukan itu?" Ryugu kedua mengatakan itu. Sebuah suara serak terdengar berkata, "Agak berani dari kalian untuk bertarung di medan perang. Wilayah keluarga Yamashita. Bukan begitu?" Setelah itu, seorang lelaki tua bungkuk tampaknya muncul dari udara tipis, langsung mengejutkan semua orang. Bagaimana dia menyembunyikan kehadirannya dengan begitu sempurna? Dengan cepat melepaskannya, Fujiko kemudian mencondongkan tubuh lebih dekat ke Geralt sambil berbisik. Itu kemungkinan besar seorang penatua dari keluarga Yamashita. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang Yamashitas, dari cara orang itu bertingkah laku dan berpakaian, cukup jelas bahwa lelaki tua itu adalah yang sebenarnya. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt tidak bisa tidak merasa sedikit waspada terhadap lelaki tua itu. Lagi pula, dalam keadaan normal, roh primordial Hercules-nya akan memperingatkannya setiap kali pembudidaya atau orang kuat ada di sekitar. Namun, dia hanya merasakan kehadiran lelaki tua itu sejak shuriken dilempar. Geralt, misalnya, tahu bahwa lelaki tua itu pasti telah memperhatikan beberapa saat sebelum dia mengambil tindakan. Dengan mengingat hal itu, Geralt benar-benar waspada di sekitar tetua, untuk membuatnya merasa sangat khawatir. Seberapa kuat pria tua ini sebenarnya? Tetap saja, Geralt hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sambil bergumam. Jadi ini ninja sejati. Pindah kembali ke Ryugu. Begitu dia menyadari bahwa itu adalah Yamashita yang masuk, dia segera menenangkan diri. Lagi pula, dia sangat sadar bahwa dia sudah dalam masalah karena masuk tanpa izin. Jika dia menyinggung mereka lebih jauh, maka dia benar-benar akan berada di air panas. Dengan itu, Ryugu dengan cepat mengambil dan menyimpan belatinya sebelum menuju ke wajah lelaki tua itu. Sesaat mengabaikan Geralt, dia kemudian membungkuk sambil meletakkan tinjunya di telapak tangannya sebelum menyatakan, "Selamat siang, senior. Saya pergi dengan Hanyu Ryugu."
Dan saya adalah pemimpin Departemen Pembunuhan Keluarga Hanyu. Apa yang harus saya panggil Anda? Aku pernah mendengar tentangmu sebelumnya. Jawab lelaki tua yang sepertinya tidak tertarik untuk memperkenalkan dirinya. Bagaimanapun, aku di sini hanya karena aku sedang dalam perjalanan untuk menyelesaikan beberapa dendam dengan orang itu. Aku tidak pernah mengira dia memasuki wilayah Anda. Bagaimanapun, saya ingin menjelaskan bahwa saya di sini bukan untuk membuat masalah bagi Anda. Dengan mengatakan itu, begitu saya merawatnya, saya akan segera pergi. Dideklarasikan Ryugu sambil memelototi Geralt. Melambaikan tangannya dengan agak acuh tak acuh. Lelaki tua itu kemudian menjawab. Sebelum semua itu, karena kamu telah memasuki wilayah keluargaku, datanglah ke tempatku sebagai tamu. Kami akan berbicara dengan damai tentang dendammu. Dan dengan akhir dari itu semua, semoga kita bisa menyelesaikan perselisihan ini tanpa pertumpahan darah. Bagaimana kedengarannya? Tentu saja. Ryugu terkejut mendengarnya. Setelah sedikit ragu, dia akhirnya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, aku baik-baik saja dengan itu. Selain itu, aku sudah lama ingin mengunjungi keluargamu. Jadi ini kesempatan sempurna bagi saya untuk melakukannya. Meskipun Yamashita dikenal dengan ninja mereka, Ryugu tidak terlalu takut pada mereka. Bagaimanapun, terlepas dari betapa misteriusnya ninja, Ryugu cukup yakin bahwa Tat pembunuh Hanyu tidak lebih lemah dibandingkan. Dengan pemikiran itu, Ryugu kemudian berbalik untuk melihat Geralt lagi. Sejujurnya, dia merasa sangat cemas sampai-sampai sulit bernapas karena dia masih tidak tahu di mana Endo dan Izumi berada. Apapun masalahnya, Ryugu tahu bahwa satu-satunya obat untuk kegelisahannya adalah dengan menyelamatkan kedua anak buahnya dan membunuh Geralt. Bagaimanapun, Ryugu telah menerima undangan lelaki tua itu karena suatu alasan. Saat mereka mengemudi lebih awal, Ryugu telah memikirkan kegagalan Saburo untuk membunuh Fujiko. Apakah Yamashita benar-benar yang mencegat upaya pembunuhan Saburo tempo hari? Kenapa lagi Geralt dan Fujiko tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke sini? Either way, jika Yamashita benar-benar dalang di balik semua ini, maka itu pasti akan menjelaskan mengapa dia tidak dapat menemukan penyerang Saburo bahkan setelah mengirim begitu banyak orang untuk menyelidiki. Karena lelaki tua itu yang memprakarsai undangan. Ini adalah kesempatan optimal baginya untuk menggali lebih dalam. Dia bukan pemimpin tim pembunuhan Hanyu untuk apa-apa. Apapun masalahnya. Karena Ryugu menyetujuinya. Lelaki tua itu kemudian tersenyum ketika dia berbalik menghadap Geralt sambil bertanya. Dan bagaimana denganmu, saudara muda? Tet senang. Aku sudah lama mendengar tentang ninja Yamashita. Dan suatu kehormatan akhirnya bisa bertemu salah satunya. Jawab Geralt sambil balas tersenyum. Terkekeh sebagai tanggapan. Lelaki tua itu kemudian berkata dengan suara seraknya. Nak, ninja tidak nyata. Kami hanya sebuah keluarga kecil di ambang kehancuran. Tidak ada ninja yang bisa ditemukan di sini. Namun, sebelum Geralt bisa menjawab, lelaki tua itu perlahan mengulurkan tangannya. Dan dengan sedikit gerakan, shuriken yang sebelumnya telah dilempar terbang kembali ke tangannya. Itu hampir seperti ditarik kembali oleh semacam benang tak terlihat. Dengan shuriken sekarang di tangannya, lelaki tua itu kemudian memasukkannya ke dalam sakunya sebelum berbalik dan berjalan lebih jauh menuruni gunung yang tandus. Lengannya menempel di punggungnya. Meskipun orang akan mengira dia bergerak perlahan, lelaki tua itu cukup cepat. Melihat itu, Ryugu kemudian memelototi Geralt, dan hanya hendak mengikutinya ketika Takeshi tiba-tiba menghampirinya sebelum bertanya, bagaimana dengan kita, pemimpin? Berhenti sejenak, Ryugu kemudian berbalik untuk melihat semua orang yang mungkin mati. Sambil menggertakkan giginya, Ryugu hanya menjawab, kalian berdua tunggu di sini. Juga, coba lihat apakah yang lain bisa diselamatkan. Setelah itu, Geralt, Fujiko, dan Ryugu dengan cepat menyusul lelaki tua itu. Yamashita tinggal di kaki gunung yang tandus. Meskipun desa itu sendiri tampak agak kuno, masih ada sejumlah villa dan rumah bangsawan yang tampak modern di sekitar. Akhirnya berhenti di depan sebuah puri kecil. Lelaki tua itu kemudian mendorong pintu kayu terbuka sambil berkata, silakan, masuk. Mengangguk sebagai tanggapan, mereka bertiga kemudian masuk dan mulai melihat sekeliling. Sejujurnya, seluruh area terasa agak seperti Weston, setidaknya dalam pengertian tradisional. Di depan mereka, ada jalan beraspal kayu, dengan kolam dan tanaman di kedua sisinya. Di ujung halaman, ketiganya disambut oleh pemandangan deretan rumah yang masing-masing tampak berusia setidaknya beberapa dekade. Saat mereka berjalan, lelaki tua itu meletakkan kerutannya bergandengan tangan sambil bertanya. Koreksi saya jika saya salah.
Tetapi Anda adalah nyonya muda dari keluarga Futaba, kan? Mengangguk sebagai tanggapan. Dia hanya menjawab, Saya pergi Futaba Fujiko. Terkekeh sebagai tanggapan. Lelaki tua itu kemudian dengan riang berkata, jadi itu benar-benar kamu. Kamu tahu, ketika ayahmu terakhir membawamu ke sini, kamu hanya setinggi ini. Kamu benar-benar telah tumbuh menjadi cantik. Menyaksikan lelaki tua itu menunjuk ke ketinggian seorang anak, Fujiko yang terkejut, yang belum pernah mendengar ayahnya menghubungi Yamashita sebelumnya, tidak bisa tidak bertanya. Kamu pernah bertemu ayahku sebelumnya? Tentu saja, padahal itu sudah lama sekali. Jawab lelaki tua itu sambil mengangguk sambil tersenyum. Jelas mengenang masa lalu. Meskipun Ryugu yang telah mendengar seluruh percakapan tidak mengatakan apa-apa, dia sekarang lebih yakin dari sebelumnya bahwa orang yang menyelamatkan Fujiko tempo hari adalah seorang ninja Yamashita. Bagaimanapun, tidak lama kemudian mereka berempat duduk mengelilingi meja. Saat lelaki tua itu mulai menyajikan teh untuk mereka, Ryugu yang duduk berseberangan dengan Geralt dan Fujiko mau tidak mau memelototi duo yang santai dan aneh itu. Lagi pula, dengan seberapa dekat Geralt sekarang dengannya, dia bisa dengan mudah membunuhnya sekarang. Namun, karena ada Yamashita yang terlibat, Ryugu tahu lebih baik daripada bertindak sembarangan. Either way, setelah semuanya disajikan, lelaki tua itu duduk bersila dan menyesap teh sebelum bertanya, nah, dendam apa yang dimiliki kedua keluargamu yang menyebabkanmu datang ke sini untuk menyelesaikan masalah? Saat dia mendengarnya, Ryugu segera berkata, dua pemimpin tim kecil keluargaku telah hilang dan kemungkinan besar dikurung di istana Futaba. Dengan pemikiran itu, aku mengejar mereka sampai ke sini untuk minta penjelasan. Sebelum itu, mengapa Anda tidak memberitahu kami mengapa pembunuh Anda menyelinap ke Manor dengan maksud membunuh saya? Jawab Geralt sambil tersenyum. Anda tidak punya bukti bahwa mereka mencoba membunuh Anda. Saya memperingatkan Anda. Endo dan Izumi adalah tokoh yang sangat terkemuka di keluarga saya. Dengan mengatakan itu, jika Anda berani menyentuh mereka, Anda akan menghadapi murka penuh hanyus. Bahkan para Futabas pun tidak akan bisa melindungimu. Sekarang serahkan kembali padaku jika kamu tidak ingin malapetaka menimpamu, geram Ryugu. Berbicara tentang Futabas, mengapa sebenarnya keluargamu berusaha membunuh Nona Fujiko saat itu? Sementara aku menyadari perseteruan antara keluargamu yang telah berlangsung selama beberapa abad sekarang. Aku juga tahu bahwa Hanyus dan Futabas sudah lama tidak menghubungi satu sama lain. Dengan mengatakan itu, bukankah menurut Anda semua ini berasal dari fakta bahwa Anda mencoba membunuh Nona Fujiko sejak awal? Jawab Geralt sambil menyipitkan matanya. Tuan-tuan, apakah Anda mengubah rumah saya menjadi ruang sidang sekarang? Kata lelaki tua itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu sebabnya kamu memanggil kami? Untuk menyelesaikan perselisihan ini untuk kita? Tanya Ryugu yang bingung siapa yang akan membunuh Geralt sekarang seandainya orang tua itu tidak ikut campur. Aku tidak pernah mengatakan itu. Dengar, jika Futabas dan Hanyu bertarung di wilayahku, maka pasti akan ada korban yang tidak bisa kujelaskan pada kedua keluargamu. Jawab lelaki tua itu sambil menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Untuk sesaat terdiam, Ryugu dengan cepat tersentak sebelum bertanya. Itu dia. Lalu, kenapa kamu menyuruh kami untuk menguraikan konflik kami sejak awal? Saya penasaran. Saya tidak pernah menyangka semua ini berasal dari hal-hal sepele seperti itu. Jawab lelaki tua itu sambil melambaikan tangannya. Tidak ada yang sepele tentang semua ini. Pak Tua, dua pembunuh dari keluargaku hilang dari radar karena dia. Dengan mengatakan itu, saya menuntut agar dia mengembalikannya kepada saya, tanpa cedera. Teriak Ryugu sambil menunjuk ke arah Geralt. Geralt sendiri tetap tenang. Diam-diam menatap Ryugu saat dia merenungkan kata-kata lelaki tua itu. Seandainya lelaki tua itu benar-benar tidak ingin ada korban, maka dia seharusnya turun tangan sebelum Geralt membunuh para pembunuh lainnya lebih awal. Dengan pemikiran itu, mengapa dia baru masuk begitu? Ryugu mulai menyerang. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.